Pahlawan Nasional Indonesia Cutnyak Mutia, Serikandi Aceh pejuang yang tak pernah menyerah. Jejak perjuangannya 1870 lahir di Padang Aceh Besar dari keluarga bangsawan yang religius. 1880-an mendapatkan pendidikan agama dan belajar berbagai ilmu serta terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan 1899 menikah dengan Tengku Umar, seorang pejuang kemerdekaan Aceh. 1903 sampai 1904 Perang Aceh bersama Tengku Umar memimpin perlawanan gerilya melawan Belanda di wilayah Aceh. 1907 setelah gugurnya Tengku Umar tetap melanjutkan perjuangan menjaga semangat rakyat Aceh tidak padam. 24 Oktober 1910 wafat di usia 40 tahun akibat sakit, namun semangat juangnya abadi selamanya. Serikandi Aceh pemberani, pahlawan nasional Indonesia, lahir 1870, Aceh, gugur 24 Oktober 1910. Mengapa kisah Cut Mutia relevan hari ini? Karena di tengah dominasi narasi laki-laki dalam sejarah perjuangan, Cutnyak Mutia hadir sebagai bukti bahwa keberanian tidak mengenal gender. Ia bukan sekedar simbol, ia adalah teladan nyata tentang keteguhan hati, cinta tanah air, dan pengorbanan tanpa batas. Aceh di bawah penjajahan Belanda. Perang Aceh 1873 sampai 1904, Belanda melancarkan ekspedisi militer besar-besaran untuk menguasai Kesultanan Aceh yang kaya dan berdaulat. Resistensi gigih rakyat Aceh menolak tunduk. Perang gerilya berlangsung puluhan tahun dengan korban jiwa yang sangat besar. Tradisi juang Aceh memiliki budaya perlawanan yang kuat di mana perempuan turut berperan aktif dalam mempertahankan tanah. Masa muda dan perjuangan awal. Lahir dalam keluarga pejuang, Cutnyak Mutia lahir sekitar tahun 1870 di Aceh Utara dari keluarga bangsawan yang memiliki tradisi perlawanan terhadap penjajah. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai-nilai keberanian, keimanan, dan cinta tanah air. Pernikahan dan kolaborasi dalam perjuangan. Teuku Muhammad. Pernikahan pertamanya dengan Teuku Muhammad, seorang pejuang Aceh, menjadi awal keterlibatan langsungnya dalam perlawanan bersenjata. Teuku Cik Ditiro. Setelah suami pertama gugur, ia menikah dengan Teuku Cik Ditiro, pemimpin gerilya terkemuka. Bersama mereka membangun strategi perlawanan yang sistematis, memimpin pasukan. Setelah suami keduanya gugur pada 1905, Cut Mutia mengambil alih komando pasukan dan melanjutkan perjuangan secara mandiri. Strategi gerilya dan keberanian di medan perang. Taktik yang membuat Belanda kewalahan, Cut Mutia menguasai seni perang gerilya dengan luar biasa. Ia memanfaatkan medan hutan Aceh yang lebat, membangun jaringan intelijen dari warga desa, dan memimpin serangan-serangan mendadak yang menyulitkan pasukan Belanda. Belanda menyebutnya sebagai salah satu pemimpin yang paling bahaya di wilayah Aceh Utara. Tantangan dan pengorbanan pribadi. Kehilangan orang terkasih. Cut Mutia kehilangan dua suami dalam perjuangan. Keduanya gugur di medan perang melawan Belanda. 2. Pisahan dengan anak. Ia harus berpisah dengan putra sematawayangnya, Sutraja, demi melanjutkan perjuangan yang lebih besar. 3. Hidup dalam pelarian. Selama bertahun-tahun, ia hidup berpindah-pindah di hutan, jauh dari kenyamanan dengan ancaman kematian setiap saat. Gugurnya Sang Serikandi 24 Oktober 1910. Setelah bertahun-tahun bergerilya, pasukan Belanda berhasil mengepung posisi Cut Mutia di hutan Peosungan, Aceh Utara dalam pertempuran terakhir yang sengit. Ia memilih bertempur hingga titik daerah penghabisan. Cutnyak Mutia gugur sebagai pahlawan, tidak pernah menyerah, tidak pernah tunduk kepada penjajah. Ia dimakamkan di desa setempat dan namanya abadi dalam ingatan bangsa Indonesia. Warisan terakhir sebelum gugur, ia berpesan kepada pasukannya untuk tidak pernah berhenti berjuang demi kemerdekaan Aceh dan Indonesia. Warisan dan pengaruh Cut Mutia bagi Indonesia. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi gerakan emansipasi perempuan Indonesia dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di seluruh Nusantara. Kesimpulan, teruskan semangat perjuangan.
Perjuangan belum selesai. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika setiap rakyat hidup bermartabat dan berdaulat. Kenali sejarahmu, mempelajari kisah pahlawan seperti Cut Muti adalah cara menghormati pengorbanan mereka. Jadilah pejuang masa kini. Perjuangan kini bukan dengan senjata, melainkan dengan pendidikan, integritas, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Inspirasi tanpa batas gender. Cut Muti membuktikan bahwa keberanian dan kepemimpinan tidak dibatasi oleh jenis kelamin.